Masih mendadak ke kantor-kantor yang masih minta karyawan bekerja, padahal di sektor non-esensial dan kritikal terus dilakukan, beberapa harus disegel sampai PPKM darurat berakhir. Tak terima kantornya akan disegel, karyawan sebuah kantor pengacara yang berada di Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat pun coba bernegosiasi dengan Satpol PP. Meski mengetahui tempat usahanya tak masuk dalam kategori esensial maupun kritikal, ia berdalih telah membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor. Petugas tetap lakukan penutupan paksa karena perusahaan non-esensial wajib mempekerjakan seluruh pegawainya di rumah. Petugas lalu menyambangi sebuah kantor production house perfilman di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Didapati beberapa pegawai tak kenakan masker saat berinteraksi. Meski berdalih tengah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pariwisata agar sektor usahanya masuk dalam kategori yang diperbolehkan bekerja, petugas tetap melakukan penutupan paksa hingga masa penerapan kebijakan PPKM darurat berakhir. Sejak 3 Juli 2021, sebanyak 16 perusahaan dikenakan sanksi penutupan sementara lantaran melanggar aturan PPKM darurat. Selain itu, sanksi juga diberikan terhadap 69 restoran maupun warung makan yang masih nekat memberikan fasilitas makan di tempat bagi pengunjungnya. Tentu kegiatan-kegiatan yang di luar daripada esensial maupun yang kritikal, sebagaimana telah ditetapkan, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut harus dihentikan selama masa PPKM. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan 2 pimpinan perusahaan yang melanggar PPKM darurat sebagai tersangka. Saat disidak Selasa kemarin, terlihat puluhan karyawan masih bekerja di kantor meski perusahaan ini masuk dalam sektor non-esensial. Dari lokasi pertama PT DPI di Tanah Abang, Satgas Gakum tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu direktur dan manajer. Sementara dari kantor yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, CEO PT LMI berinisial SD ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan karyawan masih WFO meski PPKM Mikro masih berjalan. Kita masih melakukan pendalaman terhadap kedua PT ini. Juga masih melakukan pemeriksaan, pengawasan tim Satgas Gakum ini masih bergerak terus. Tidak memiliki uang untuk membayar denda, seorang warga yang berprofesi sebagai penjaga toilet umum memilih menjalani kurungan selama 1 hari di kantor Satpol PP Kota Serang. Ia ditangkap petugas karena tidak menggunakan masker saat berada di lokasi umum. Hakim memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 kepada Boni Hamzali, tapi ia tak punya uang untuk membayarnya. Oh gitu. Emang kerjanya apa itu sehari gitu? Jagain WC. Oh, jagain WC. Oh. Terus ini mau dimilih dikurung ya Pak? Ya udah Pak. Selama pelaksanaan PPKM darurat,